Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala rasulillah aminillahi ala wahyi wa azaimi amri khatima lima sabak wal fatih lima stuqbil wal muhaimina ala dhalika kullih sahib as-sakinah al madfun bil madinah al mansur al muayyad al mustafa abu zahra Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al ma'sumin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa jamuan Ramadan Al-Qurba TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat ini, sesuai dengan janji saya yang kemarin, saya akan membahas tentang tema yang mungkin menjadi banyak permasalahan dan banyak dialami oleh segenap manusia pada saat ini. Tema kali ini adalah kita cemas, overthinking atas sesuatu, terus kita juga merasakan penuhnya ujian dan masalah dalam kehidupan kita. Setiap dari kita ketika dirundung salah satu ujian ataupun musibah, baik itu salah satu contohnya sakit. Jika seorang merasakan sakit tertentu, dia mungkin akan merasakan cemas, merasakan khawatir, merasakan pemikiran yang berlebih, overthinking. Dia merasakan seakan-akan penyakit ini membawa dia semakin buruk, membawa dia semakin tak bergairah dalam kehidupan. Ataupun kita mungkin yang dalam keadaan ekonomi kita yang sedang turun. Mungkin kita dalam keadaan sekarang di saat pasca pandemi, di saat daya tarik beli di pasar belum kembali sempurna seperti dahulu sebelum pra pandemi. Seseorang mungkin mengkhawatirkan dengan keadaan materinya, dengan bagaimana dia mencukupi dirinya atau mencukupi keluarganya, atau terlilit dengan hutang. Namun dalam keadaan dalam hatinya ingin melunasinya, dia merasakan cemas. Di saat yang sama, kadang mungkin seseorang yang beriman berdoa untuk menyirnakan, ya Allah, sirnakanlah ujian dan imtihan yang ada pada diriku. Namun yang terjadi adalah ujian tersebut semakin membuat berat dirinya. Ketahuilah bahwa terdapat surga yang menjadi keyakinan kita para pecinta Ahlul Bait. Salah satu Imam Maksum mengatakan bahwa terdapat surga yang dikhususkan kelak nanti untuk orang yang telah lulus dalam ujiannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Sadiq Ali Muhammad Abi Abdullah Al-Imam Al-Ja'far mengatakan bahwa su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi tentang siapa manusia yang paling berat ujiannya atau musibahnya, al-bala, ibtila fid dunya, siapa ya? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, Rasulullah mengatakan dan menjawabnya, an-nabiyun, para nabi adalah seseorang yang paling berat dalam balanya, dalam ujiannya. Lalu Rasulullah melanjutkan, thumma amthalu fal amthal, dan seperti para nabi. Lalu Rasulullah melanjutkan, wa yubtalal mu'minun ba'd, dan orang yang beriman akan diuji yang derajatnya ujian tersebut atau bala tersebut di bawah derajat dari para nabi. Mukmin yang bagaimana? Rasulullah menjelaskan, ala qadari imani wa husnu amali. Seorang mukmin akan diuji dengan kadar keimanannya dan kebaikan amalnya. Semakin faman sahha imani, dengan semakin imannya semakin kuat, semakin betul imannya, wa husnu amali,
dan semakin baik amalnya, maka Rasulullah mengatakan lanjutannya bahwa apa? Asyaddu bala'u, maka akan semakin keras ujiannya. Rasulullah menyampaikan selanjutnya, masakhafu imanahu wa da'afu amalu qallu bala'u. Tetapi bagi seseorang mukmin yang keimanannya tidak kuat dan amalnya tidak terlalu banyak, maka dia akan diuji dengan sepaling kecil minimumnya ujian. Jadi ketika kita merasakan ujian ini mungkin ujian yang sangat berat bagi kita, ketahuilah, berbanggalah bahwa engkau atau kalian termasuk orang-orang yang beriman. Sebagian dari riwayat yang banyak dinukil oleh para asatidz kita bahwa alamatul mu'min al-ibtila. Sesungguhnya ciri-ciri orang yang beriman adalah apa? Ibtila. Diuji, penuh dengan ujian. Dalam kitab Al-Kafi, sesungguhnya terdapat riwayat dari Al-Imam Al-Baqir mengatakan, innallaha tabaraka wa ta'ala idza ahabbu 'abdan ghattahu bi bala'in ghatta. Imam Muhammad Baqir mengatakan, jika Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hamba, ghattahu. Ghattahu ini dalam bahasa Arab diartikan sebagai suatu dorongan yang sangat kuat. Imam Muhammad Baqir mengatakan bahwa innallaha tabaraka wa ta'ala idza ahabbu 'abdan ghattahu bi bala'in ghatta. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hamba, maka Allah akan memberinya dia bala dengan memperbanyak dorongan yang kuat dengan balanya dan ujiannya. Wa thajjahu bi bala'in thajja. Dan thajja disebutkan di sini sebagai sob atau menuang. Jadi Allah ketika mencintai seorang hamba, Allah akan memberinya semakin banyak ujian dan menuangkan semakin banyak juga ujian. Untuk apa? Fa'idadahu, ketika dia berdoa kepada Allah, maka Allah akan menjawabnya, labbaika abdi. Allah akan menjawab, labbaik, duhai hambaku. Allahu Akbar. Orang yang diuji, Allah menyerunya dengan duhai hambaku. Sebegitu indahnya Rabbul Jalal, Arhamur Rahimin memanggil orang yang penuh dengan ujian, penuh dengan balanya. Abdi, labbaik abdi, mintalah apa yang kau inginkan. Ad-dunya darul ibtila. Kita mungkin sekarang penuh cemas, penuh dengan pemikiran yang berlebih tentang masalah yang kita terima. Padahal sesungguhnya kita tak mampu untuk merubah dengannya semua, merubah dengan tangan kita. Semua berada di yadullah. Semua berada di kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat apa kita membuat capek diri kita sendiri untuk memikirkan yang semua itu berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib pernah mewasiatkan kepada putranya Al-Imam Al-Mujtaba Al-Hasan, sibta Rasulullah, dan mengatakan, duhai putraku Hasan, lepaskanlah derita atau pemikiran, kecemasan yang berada di punggungmu dan serahkanlah kepada Allah. Karena sesungguhnya jika engkau menyerahkannya kepada Allah, maka sebuah ujian, sebuah masalah tersebut akan menjadi mudah dan mendapatkan jalan keluar. Untuk kita yang mungkin sampai detik ini masih dirundung dengan berbagai musibah, dengan masalah yang bertubi-tubi, berbahagialah. Sesungguhnya setiap masalah atau musibah apapun itu pasti ada jalan keluarnya, dan itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti halnya kita sekarang yang lagi menunggu adzan maghrib, kita diberi ujian. Allah memberi ujian kepada hambanya sesuai dengan ala kadar
hambanya tersebut, tidak melebihi dari hambanya. Kita diberi ujian di saat ini untuk berpuasa, menahan diri dari memakan, meminum, dan yang lain sebagainya. Kita diberi ujian, kita mampu bersabar. Karena apa? Karena kita tahu bahwa ujian puasa kita ini akan ada jalan keluarnya, dan pasti ada jalan keluarnya. Kapan? Ketika nanti waktu iftar, waktu berbuka puasa. Kita akhirnya dengan yakin, dengan bisa, dengan mampu, dengan santai melepaskan, tidak memikirkan untuk menahan makan, menahan minum. Karena apa? Kita yakin bahwa nanti ada jalan keluarnya. Kapan itu? Ketika waktu berpuasa. Begitu juga dengan segala problem, masalah dan ujian yang kita rasakan saat ini. Yakinlah bahwa pasti ada jalan keluarnya, yang di saat nanti ketika jalan keluar itu kita rasakan dan kita temukan, kita akan merasakan begitu indahnya kasih sayang Allah. Ketika kita diuji, kita merasakan lebih dekat dengan Allah. Mungkin seseorang yang belum dalam keadaan teruji, mereka merasakan kesenangan, ketentraman. Ketika mereka seseorang hamba ketika dalam keadaan diuji, malamnya pun dibuat untuk bermunajat kepada Allah. Hari-harinya dibaca untuk membaca ziarah Asyura, membaca istighfar, menangisi dosa-dosanya yang lama yang telah dia lakukannya. Disinilah Allah memberikan maslahat kepada seseorang hamba yang diberi ujian, diberi masalah, agar dia kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terdapat satu riwayat, mungkin riwayat ini akan jadi akhir dari jamuan Ramadan kali ini. Al-Imam Al-Ja'far As-Sadiq mengatakan, innal abda idza kathara dhunubuhu wa lam yujad ma yaghfiruha bih, ibtila'ahu Allah azza wa jalla bil huzn fid dunya liyaghfirha bih. Masya Allah. Imam Ja'far mengatakan, sesungguhnya ketika seorang hamba memiliki banyak dosa tetapi tidak mampu, tidak ada jalan untuk mengkafarahnya. Kafarah yakni untuk menghapus, untuk menggantinya, untuk menghapuskan dosa-dosa itu tersebut, maka ibtila Allah akan mengujinya, Allah akan memberinya bala. Bala dalam ini disebut adalah ibtila ujian atau imtihan. Azza wa jalla bil huzn. Dengan apa Allah memberinya ujian? Dengan kesedihan. Agar apa? Kesedihan itu di dunia. Agar apa? Agar Allah mengampuni dosanya dan menjadikan kesedihan tersebut kafarah bagi dosa-dosa yang dia telah perbuat sebelumnya. Semoga Allah memberikan kelapangan bagi semua orang yang sedang menghadapi musibah di saat ini, baik yang diuji dengan sakitnya, diuji dengan materinya, dan diuji dengan berbagai masalah dalam kehidupannya. Sekian jamuan Ramadan kali ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang menyinggung ikhwan atau akhwat pendengar pemirsa jamuan Ramadan Al-Qurba TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.